Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas suatu film thriller yang cukup mencengangkan. Nah, daripada kalian penasaran, yuklah tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film yang akan gua bahas kali ini berjudul Inheritance, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Warisan. Karakter utama dalam film ini bernama Lauren Monroe, yaitu seorang pengacara yang sukses di wilayahnya. Selain itu, Lauren juga membantu kampanye politik kakak laki-lakinya yang bernama William. Terlihat, Lauren sedang sibuk menghadapi para wartawan yang sedang mewawancarainya. Tapi selama wawancara itu, Lauren menerima berita yang tidak pernah dia harapkan. Ayahnya Lauren yang bernama Archer Monroe tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia. Singkat cerita, proses pemakaman Archer telah selesai. Terlihat semua keluarganya Archer Monroe sudah berkumpul di rumahnya. Di sana juga terdapat teman lama Archer sekaligus pengacara keluarga Archer Monroe yang bernama Harold. Tiba waktunya Harold membacakan wasiat terakhir dari mendiang Archer, yang dimana isi wasiat itu membuat istrinya yang bernama Catherine merasa kecewa, dan tanpa terkecuali William juga ikut kecewa karena Archer tidak meninggalkan apapun untuk Lauren. Meskipun dia tidak terlalu senang dengan hal itu, tapi Lauren setengah mengharapkan karena hubungannya yang jauh dengan sang ayah. Tapi yang membuatnya bingung ketika Harold memberikan sesuatu secara pribadi untuk Lauren, di mana itu adalah pemberian khusus untuk Lauren yang ditinggalkan oleh Archer. Kemudian di kantor Archer, terlihat Lauren membuka paket tersebut dan menemukan suatu flash disk. Lauren pun membuka laptop dan menemukan sebuah video Anumerta yang ditinggalkan oleh Archer. Keterkejutan dan kebingungan melanda Lauren pada saat isi video tersebut mengungkapkan rahasia keluarga yang ayahnya memerintahkan untuk pergi ke suatu bunker. Karena sudah melihat video itu dengan mata kepala sendiri, Lauren pun langsung menuju ke hutan, ke tempat yang sesuai dengan instruksi ayahnya di dalam video. Tidak lama, Lauren pun menemukan sebuah celah yang mengarah ke sebuah bunker bawah tanah. Lauren langsung saja membuka pintu dan menuruni tangga. Meskipun ketakutannya tumbuh pada saat Lauren masuk lebih dalam lagi ke bunker, tapi Lauren tetap bertekad untuk mengungkapkan rahasia ayahnya. Yang akhirnya, Lauren melihat sebuah ruangan. Lauren pun mencoba untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan pada saat Lauren masuk, Lauren melihat suatu pemandangan yang mengerikan dari seorang pria yang tidak sadarkan diri, dengan kondisi dirantai dan rambutnya acak-acakan menyambut kedatangan Lauren. Lauren pun perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk memeriksa apakah pria ini masih hidup atau tidak. Tetapi pria itu tiba-tiba bergerak sehingga menakuti Lauren, yang sontak langsung membuatnya lari secepat mungkin dan mengunci pintu dengan aman. Singkat cerita, pada malam hari, Lauren pergi mengantarkan suami dan putrinya. Dan untuk sementara, Lauren memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya. Lauren tidak memberitahu siapapun mengenai tawanan itu. Kemudian pada keesokan hari, Lauren kembali lagi ke dalam bunker untuk menemui pria itu. Tampaknya pria itu sedang tertidur. Lauren pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil sidik jarinya. Pada saat Lauren sedang melakukannya, tiba-tiba pria itu terbangun dan bertatapan langsung dengan Lauren, yang dimana hal itu membuat Lauren ketakutan. Setelah menyadari bahwa dirinya tidak menutupi wajahnya, dengan buru-buru Lauren pergi dan tidak lama kembali lagi dengan menggunakan topeng. Terlihat pria itu memiliki wajah yang berantakan, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya yang kotor. Pria itu pun berdiri tepat di depan Lauren dan mengejeknya karena memakai topeng. Lauren tidak memperdulikan ejekan itu dan fokus mencari tahu mengenai pria tersebut. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan Lauren, pria itu malah menceritakan semua yang dia ketahui tentang keluarganya Lauren, termasuk suami dan putrinya Lauren.
Tidak hanya itu, pria itu juga menceritakan hubungan Lauren yang buruk dengan mendiang ayahnya. Anehnya, pria asing ini mengaku mengenal dengan baik mengenai Lauren. Kemudian, pria itu menyadari bahwa Archer sudah mati dan meninggalkan Lauren dengan beban rahasia keluarganya tanpa petunjuk sama sekali. Pria asing itu juga ingin bernegosiasi dengan Lauren mengenai kebebasannya sebagai imbalan atas semua informasi yang Lauren butuhkan. Tetapi di waktu yang sama, pria itu menyadari bahwa Lauren cukup pintar untuk tidak melakukan permintaannya. Jadi sebagai gantinya, pria itu meminta kepada Lauren untuk memberinya makanan yang dia idam-idamkan selama bertahun-tahun dirinya di penjara. Setelah itu, Lauren pun terlihat akan pergi meninggalkan pria asing tersebut. Tapi sebelum pergi, Lauren menyerahkan alat cukur dan kemudian menutup pintu. Singkat cerita, Lauren kembali ke kantor ayahnya. Terlihat dirinya menelpon seseorang untuk melakukan tes sidik jari dari pria asing sebelumnya. Kemudian Lauren pun pergi ke sebuah toko untuk membeli semua makanan yang pria itu sebutkan. Dan tidak sengaja dirinya melihat seorang pelanggan lain yang sedang membaca koran mengenai pemilihan saudara laki-lakinya Lauren. Tidak lama kemudian, Lauren pun kembali lagi ke dalam bunker dengan membawa makanan untuk pria itu. Terlihat sekarang penampilan pria itu sedikit lebih bersih setelah bercukur. Akhirnya semua makanan yang diinginkannya dibawakan oleh Lauren dan pria itu langsung menunjukkan sebuah kotak yang berisi foto-foto dirinya selama bertahun-tahun di dalam penjara bawah tanah ini. Pria itu pun menceritakan bahwa Archer lah yang menculiknya. Akhirnya pria itu juga mengenalkan namanya sebagai Morgan Warner. Sebelum mengulurkan tangannya ke Lauren, Morgan menceritakan mengenai dirinya yang mengingat bagaimana bertemu dengan Archer, yang dimana dulu mereka bersenang-senang bersama saat masih muda. Dan akhirnya mereka bahkan menjadi mitra bisnis. Namun suatu malam saat mengemudi dalam keadaan mabuk, kemudian secara tidak sengaja mobil yang dikemudikan oleh Archer menabrak pejalan kaki. Morgan mengklaim bahwa Archer mengancamnya untuk tidak melaporkan kepada polisi dan memutuskan untuk mengubur jasad korbannya. Tapi karena Archer takut apabila Morgan lapor kepada polisi, akhirnya Archer menyerang Morgan dan menyeretnya ke dalam bunker. Paranoia infected him. Maybe I should have. Well, then you would be here, like me. Give me the chance to kill myself. Setelah itu, Morgan sudah berada di dalam bunker sejak saat itu. Hal tersebut membuat Lauren tercengang dan berusaha untuk tidak percaya bahwa ayahnya tega melakukan kejahatan seperti itu. Untuk meyakinkan Lauren, Morgan pun mengungkapkan bahwa Archer telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Sophia. Morgan terus berusaha membujuk agar Lauren mau mencari tahu mengenai Sophia untuk membuktikan bahwa dirinya mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian, Lauren pun segera pergi meninggalkan bunker dan mencoba untuk memenuhi tugasnya sebagai pengacara serta fokus pada kasusnya di pengadilan. Sementara itu si Morgan, dirinya tetap di penjara, tetapi dia kini terlihat sedang beraktivitas seperti memelihara seekor tikus dan melakukan olahraga seolah-olah dia sedang mempersiapkan beberapa aktivitas yang melelahkan di masa yang akan datang. Di tempat lain, Lauren terlihat pergi mengunjungi tempat tinggal Sophia, seperti yang telah disarankan oleh Morgan sebelumnya. Saat Lauren menatap Sophia, Lauren bisa melihat betapa cantiknya Sophia. Sementara itu Sophia sendiri terkejut pada saat melihat pengacara kondang yang terkenal di sana. Saat Lauren bertanya tentang perselingkuhannya dengan Archer, Sophia pun menegaskan bahwa hubungan mereka dapat membantunya mencapai status yang lebih baik dalam hidup. Tetapi Sophia juga menjelaskan bahwa Archer selalu mencintai istrinya, yaitu si Catherine. Sayangnya bagi Lauren perselingkuhan ayahnya bukanlah satu-satunya yang terungkap hari itu. Lauren juga mendapati sebuah kebenaran yang memilukan dengan melihat sebuah foto seorang anak laki-laki yang ternyata itu adalah anak dari Sophia dengan Archer. Memiliki adik tiri yang bahkan Lauren tidak pernah tahu ada, membuatnya panik saat memikirkan betapa sakit hati ibunya jikalau mengetahui semua kebenaran ini. Jadi Lauren pun akhirnya mendesak Sophia untuk tidak pernah memberitahu siapapun mengenai putra dari hasil perselingkuhannya dengan Archer atau ayahnya Lauren. Lauren pun pergi dari rumahnya Sophia dan masih berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan
karena Lauren masih perlu informasi untuk menyelidiki Morgan lebih lanjut. Malam itu juga Lauren menerobos masuk ke kantornya Harold untuk bertanya mengenai Sofia. Dengan tenang, Harold memberitahu Lauren mengenai Sofia yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan. Lauren pun melanjutkan untuk meminta agar Harold memberitahukan rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh mendiang sang ayah. Tetapi Harold meyakini bahwa Archer tidak memiliki rahasia lagi. Lauren pun tidak mau tinggal diam. Akhirnya dirinya bertanya kepada Harold mengenai laki-laki yang bernama Morgan Warner. Dan jawabannya Harold tetap sama, yaitu dirinya tidak mengenal dan tidak mengetahui mengenai Morgan Warner. Singkat cerita, Lauren pun pergi dari kantornya Harold kemudian menemui ibunya. Dan secara halus, Lauren mencoba untuk bertanya mengenai teman lamanya Archer yang bernama Morgan. Akan tetapi, Catherine atau ibunya Lauren tidak mengingat siapapun dengan nama itu. Tidak lama kemudian, William datang dan bergabung dengan mereka untuk meminta kehadiran Lauren dalam kampanye politik. Meskipun Lauren enggan untuk berpartisipasi mengingat penyelidikan yang sedang berlangsung. Namun, Lauren meyakini William bahwa dirinya akan ada di sana. Kemudian pada malam yang sama, setelah selesai bertemu dengan ibu dan kakaknya, Lauren kembali lagi ke dalam bunker dan menuntut untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang lokasi dari jasad korban tabrak lari yang Archer telah kuburkan. Morgan bersikeras bahwa dirinya tidak dapat menggambarkan tempat itu, tapi dirinya akan menunjukkan tempat itu secara langsung. Yang jelas, di sini Morgan pastinya ingin keluar dari dalam bunker ini. Sejenak, Lauren memikirkan kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi apabila dirinya membawa Morgan keluar dari dalam bunker. Tetapi semuanya Lauren lakukan untuk mengungkapkan semua kebenaran itu. Akhirnya, Lauren pun melepaskan Morgan dari belenggu yang ada di lehernya dan tetap memborgol kedua tangannya Morgan. Kemudian, Lauren menuntut Morgan keluar dari dalam bunker. Untuk pertama kalinya, akhirnya Morgan dapat kembali merasakan udara segar dan melihat langit malam setelah bertahun-tahun hidup di dalam penjara bunker bawah tanah. Lauren yang tidak mau berbasa-basi dan membuang waktunya hanya untuk bersimpati kepada Morgan, akhirnya mendesak Morgan untuk terus maju sambil menodongkan sebuah pistol ke arah Morgan. Tapi di tengah perjalanannya, suami Lauren terus saja menghubunginya. Mau tidak mau, akhirnya Lauren mengangkat telepon dari sang suami yang mengomel kepadanya karena Lauren melupakan acara pertunjukan putri mereka. Lauren pun meminta maaf dan langsung menutup telepon karena harus segera membereskan urusannya dengan Morgan. Morgan pun memandu Lauren untuk pergi ke lokasi kejadian perkara di mana dahulu Archer menabrak seseorang dan menguburkan jasadnya di daerah itu. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang dimana Morgan mengklaim bahwa ini sebagai tempat kejadian perkara. Tidak ingin melepaskan borgolnya Morgan, Lauren pun berusaha untuk menggali sendiri kuburan tersebut. Sampai akhirnya Lauren menemukan sebuah tengkorak yang telah dikuburkan sejak lama. Dan akhirnya terbukti apa yang dikatakan oleh Morgan adalah benar. Dengan buru-buru, Lauren langsung menutup galiannya dan mereka pergi kembali ke dalam bunker. Sesampainya di dalam bunker, Morgan kembali dirantai oleh Lauren. Di sini, Morgan meminta kepada Lauren agar dirinya dibebaskan dan berjanji tidak akan pernah mengganggu keluarganya Lauren serta tidak akan merusak reputasi dari keluarganya Lauren. Lauren pun memilih untuk pergi dari tempat itu karena memikirkan keselamatan dari keluarganya yang dimana walaupun dirinya kasihan kepada Morgan, tapi dirinya akan berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membebaskan Morgan. Lauren tidak tinggal diam, dirinya masih terus mencari tahu mengenai Morgan. Akan tetapi semuanya sia-sia karena ayahnya telah menghapus semua informasi mengenai Morgan. Kemudian konflik batin pun melanda Lauren, yang dimana Lauren terlihat begitu frustasi dan menghancurkan foto masa kecilnya yang bersama dengan ayahnya. Kemudian menenangkan diri dengan tidur di samping putri dan suaminya. Dad, say something. Hari berikutnya, Lauren kembali lagi ke dalam bunker dengan penampilan yang elegan dan tegas. Dan akhirnya, Lauren menemui Morgan untuk membebaskannya, namun dengan syarat
Morgan akan memenuhi janjinya untuk menghilang. Selain itu, Lauren juga memberikan sekantong pakaian untuk dikenakan oleh Morgan dan kemudian pergi meninggalkannya di dalam bunker. Sementara itu, Lauren pergi menemui Harold dan menginstruksikannya untuk membantu seorang pria melarikan diri dan membuat akun untuknya. Tetapi, Lauren menyembunyikan identitas Morgan. Harold pun mendesak Lauren untuk memberitahu alasan dari tugas itu. Akhirnya, Lauren memberitahu Harold bahwa pria yang akan melarikan diri adalah korban yang telah dianiaya oleh ayahnya. Di tempat lain, terlihat Morgan mondar-mandir menunggu kedatangannya Lauren. Di sini, gelagat aneh dari Morgan mulai terlihat. Pasalnya, Morgan terus-menerus membacakan sesuatu yang terdengar seperti resep kue secara berulang kali sampai Lauren tiba di sana. Margarine, 3 tablespoons sugar, 1 can of sweetened condensed butter and margarine, 3 tablespoons of sugar. Singkat cerita, Lauren dan Morgan sudah tiba di tempat di mana Harold sedang menunggu kedatangan mereka. Jet pribadilah yang akan digunakan oleh Harold untuk membawa Morgan pergi dari tempat itu. Kemudian, pada malam harinya, Lauren kembali lagi ke bunker untuk membersihkan tempat itu. Dan tanpa sepengetahuannya, rekannya Lauren telah menemukan profil tentang orang hilang yang sidik jarinya sama dengan sidik jari Morgan. Di tempat berbeda, terlihat Catherine baru saja tiba di rumah dan mengambil sebuah paket yang ditinggalkan di dekat pintu. Kemudian, Catherine masuk ke dalam ruangan kerjanya Archer yang sangat berantakan. Melihat itu, Catherine pun langsung pergi untuk mencari Lauren, yang dimana Lauren masih sibuk dengan membersihkan bunker. Tapi tiba-tiba, Lauren mendapatkan sebuah pesan dari rekan kerjanya mengenai Morgan Warner. Sontak, Lauren langsung berlari ke rumahnya, yang dimana Lauren akhirnya bertemu dengan ibunya yang berada di dalam ruangan kerja Archer atau ayahnya. Catherine terlihat sangat terkejut melihat semua file mengenai Morgan serta fotonya Morgan. Alih-alih memanggilnya Morgan, di sini Catherine memanggil Morgan dengan nama Carson. Catherine berkata bahwa dirinya takut Carson akan melakukan sesuatu tindakan yang mengerikan. Sementara itu, Lauren memberitahu sang ibu bahwa pria itu bernama Morgan dan Archer telah menahannya di sebuah bunker yang ada di halaman belakang rumah mereka. Dan Lauren pun menjelaskan semuanya kepada ibunya mengenai Morgan yang kini dirinya telah bebaskan. Catherine sontak memberitahukan Lauren bahwa Morgan atau Carson adalah seorang kriminal dan tindakannya akan membahayakan keluarga mereka. Dengan cepat, Lauren pergi menuju tempat yang dimana pesawat jet terparkir. Lauren terus berusaha untuk menghubungi nomor Harold, namun teleponnya tidak tersambung. Dan ketika Lauren tiba, dia menemukan Harold sudah tidak bernyawa lagi dan sudah dipastikan bahwa pelaku pembunuhnya adalah si Morgan yang tidak lain adalah Carson. Lauren pun menyadari bahwa Carson mengincar keluarganya. Dengan segera, Lauren bergegas kembali ke rumah. Di perjalanan, Lauren terus menghubungi ibunya untuk memperingatkan mengenai Carson, tapi telepon Catherine tidak tersambung. Sesampainya di rumah, Lauren tidak menemukan keberadaan sang ibu dan langsung saja Lauren menyadari bahwa ibunya mungkin saja telah dibawa oleh Carson ke dalam bunker. Langsung saja Lauren berlari menuju ke dalam bunker. Dan benar saja ternyata Catherine ada di sana dan tidak sadarkan diri tergeletak di lantai. Lauren terus berusaha untuk membangunkan Catherine, tapi tiba-tiba Mom, can you hear me? Mom, you have to get out of here. Kemudian, dengan bantuan lampu senter dan pistolnya, Lauren berjalan menyusuri lorong bunker yang gelap gulita. Tiba-tiba, Carson muncul dari arah belakang dan langsung menyerangnya, sehingga perkelahian di antara mereka berdua berlangsung di dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, akhirnya Lauren kembali tersadar dengan keadaan dirinya telah dirantai. Carson pun menatap Lauren dengan ekspresi seolah-olah dia benar-benar menikmati pergantian peristiwa yang dialaminya dahulu kala. Akhirnya, di sini Carson mengakui semua kejahatan yang telah dirinya lakukan di masa lalu kepada Lauren. Tidak lama kemudian, Catherine pun tersadar
dan Carson langsung menyerang Catherine dengan mendesaknya untuk mengingat kejadian di pesta pada saat mereka masih muda. Catherine pun langsung bereaksi bahwa Carson telah memaksa dirinya atau memperkaosnya. Dan di saat itulah Carson mulai mengungkapkan semua yang telah terjadi di masa lalu di dalam pesta. Dengan emosi, Carson mulai memukul Catherine. Melihat ibunya disiksa oleh Carson, dengan cepat Lauren membuat kesepakatan bersama dengan Carson yang dimana semua kejahatan akan dilimpahkan kepada ayahnya sebagai ganti nyawa mereka. Carson pun tidak menanggapi kesepakatan yang dibuat oleh Lauren dan mengancam akan menghancurkan semua keluarga Lauren serta asetnya juga. Sementara itu, Catherine dan Lauren tidak akan menyaksikan itu semua karena Carson akan mengurung mereka di dalam bunker sampai mereka berdua mati membusuk. Nah, di sini yang membuat Lauren semakin emosi ketika Carson memberitahu bahwa dirinya akan membesarkan putrinya Lauren. Sontak hal itu membuat Lauren menjadi emosi dan langsung menyerang Carson. Dan disinilah terungkap fakta yang dimana Carson langsung mengakui bahwa dirinya adalah ayahnya Lauren. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Carson sebelum Catherine menembak kepalanya Carson sampai tewas. Tapi sebelum mereka pergi dari tempat itu, Catherine meyakinkan kepada Lauren bahwa dirinya adalah keluarga dari Monroe. Sampai akhirnya setelah semuanya tenang, Lauren dan Catherine langsung menyiramkan jasadnya Carson dengan minyak tanah dan membakar seluruh isi ruangan bunker, dan kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film Inheritance, yang dimana Archer memberikan warisan kepada Lauren berupa fakta, yaitu ayah kandungnya Lauren yang asli ialah Morgan. Jadi Lauren ini adalah anak hasil perselingkuhan ibunya dengan si Morgan. Oke, mungkin itu saja penjelasan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.